Perayaan yang tak pernah dirayakan. Cerita pendek karya Muhammad Gunawan yang dibacakan oleh penulisnya langsung. Di usia 25 tahun, Boy merasa hidup seperti aplikasi yang terlalu banyak dibuka. Lemot, panas, dan siap mati tiba-tiba kapan saja. Ia bangun setiap pagi dengan kepala berat, tubuh lelah, dan pikiran yang berisik. Seolah sedang dihantam tagihan listrik, deadline kerjaan, dan ekspektasi orang tua, semuanya dalam satu nafas. Bagi orang luar, Boy terlihat baik-baik saja. Ia masih bisa tersenyum, masih bisa bercanda, masih bisa bilang, "Santai bro, hidup kan cuma sekali." Padahal di dalam hatinya, ia sering bertanya, "Kalau hidup cuma sekali, kenapa rasanya capek banget?" Boy sedang berada di fase hidup yang orang-orang sebut quarter life crisis. Fase ketika mimpi terasa jauh, kenyataan terasa dekat, dan diri sendiri terasa asing. Yang paling lucu dari fase ini adalah orang-orang sering bilang, nikmatin aja prosesnya. Mereka tidak tahu, prosesnya itu seringkali nyebelin. Malam itu, Boy duduk di balkon kamar kosnya, menatap langit yang gak pernah benar-benar gelap karena lampu Jakarta yang terlalu terang. Ia membawa teh hangat, duduk dan menarik napas panjang. Lalu tanpa aba-aba, dadanya terasa sesak. Matanya panas, bukan karena sedih, tapi karena tiba-tiba saja hidup terasa seperti tumpukan barang yang hampir jatuh. Ia tahan, ia pegang, tapi tidak tahu berapa lama lagi ia sanggup menahan. Kenapa ya? Hidup makin dewasa, makin gak jelas arahnya, gumam Boy. Malam itu, Boy menangis, diam-diam, pelan. Bukan karena lemah, tapi karena manusia memang butuh menangis untuk mengosongkan ruang di dalam kepala. Dan di sela isak kecilnya, ia ingat sesuatu. Kalimat yang pernah ia baca, entah di mana. Di fase quarter life crisis, perayaan terbaik dari sebuah pencapaian untuk tetap bertahan hidup adalah dengan melanjutkan perjuangan. Boy tersenyum kecil di antara air mata. Yah, kalau gitu selamat ya Boy. Kamu masih bertahan sampai hari ini. Itu pertama kalinya Boy merayakan sesuatu tanpa pesta. Tanpa ucapan selamat, tanpa kue, tanpa siapapun. Hanya dirinya sendiri yang duduk sambil memeluk kelelahan, dan itu cukup. Boy tumbuh sebagai anak broken home. Saat kecil, ia sering melihat dua hal yang tidak seharusnya dilihat anak kecil. Konflik, keheningan dingin, dan pintu yang dibanting. Ia sering bertanya-tanya, kalau rumah adalah tempat pulang, kenapa rasanya aku nggak punya tempat pulang? Tapi Boy bukan tipe yang mudah bercerita. Ia tidak pernah menunjukkan lukanya di depan semesta. Ia belajar tertawa untuk menyembunyikan retak di hatinya. Ia belajar tegar karena tidak tahu harus lari kemana. Ia belajar bertahan karena tidak punya pilihan lain. Dan semua itu terbawa sampai dewasa. Sering sekali Boy ingin menyerah, bukan pada hidup, tapi pada perasaan. Perasaan dipaksa kuat sejak kecil. Perasaan menahan rindu yang tidak tahu harus ditujukan ke siapa. Perasaan ingin dimengerti, tapi tidak punya bahasa untuk menjelaskan. Namun hari itu, di usia 25 tahun, Boy sadar satu hal. Ada orang-orang yang bertahan hidup bukan karena hidupnya mudah, tapi karena mereka terbiasa menahan rasa sakit sejak kecil. Dan Boy termasuk salah satunya. Tepat sebulan setelah malam itu, Boy mengalami hari terburuknya. Ia gagal mencapai target pekerjaan, ia ditegur atasan, ia kehabisan uang di pertengahan bulan,
Ia dites COVID padahal flu berat. Diajak teman nongkrong tapi hati sedang tidak siap. Ditelepon ibu tapi ia tidak punya energi untuk menjawab. Hari itu Boy hanya ingin tidur dan tidak bangun selama 2 hari. Kenapa sih hidup ribet banget? Itu yang ia ulang-ulang di kepalanya. Ia menatap dirinya di kaca, mata panda, rambut berantakan, wajah seperti belum liburan 10 tahun. Tapi Boy, ia berbisik pada dirinya sendiri. Kamu udah bertahan sejauh ini. Ia juga. Ia memang gagal hari itu. Tapi orang yang gagal bukan berarti orang yang berhenti. Dan Boy tidak berhenti. Esok paginya, Boy melakukan hal sederhana. Ia bangun lebih pagi, ia mandi lebih lama, ia buat sarapan sederhana, ia menulis di buku. Hari ini aku bertahan lagi, itu cukup. Lalu ia membeli sepotong kue kecil di minimarket, menyalakan lilin kecil dan meniupnya sambil tertawa sendirian. Selamat ya, Boy, katanya pelan. Bukan selamat ulang tahun, tapi selamat karena masih hidup. Tidak ada pesta, tidak ada teman, tidak ada tepuk tangan, tapi hatinya terasa hangat. Hangat yang tidak pernah ia rasakan sejak lama. Karena ia merayakan sesuatu yang hampir semua orang lupa. Merayakan bahwa keberanian untuk melanjutkan hidup adalah pencapaian. Di kantor, Boy bertemu Zara, anak baru yang cerianya kebangetan. Sarah memperhatikan Boy yang sering bengong, sering terlihat letih, dan sering membawa bekal mie instan. Suatu hari, Sarah bilang, Boy, kamu tuh orang kuat, tapi ketahuan banget kamu capek. Kamu tahu nggak, kuat itu bukan yang nggak boleh istirahat. Kuat itu yang tahu kapan harus duduk sebentar. Kalimat itu menghantam Boy seperti ombak besar. Seseorang melihatnya. Seseorang akhirnya memperhatikan retak kecil yang selama ini ia tutupi. Dan untuk pertama kalinya, Boy belajar membuka diri. Ia cerita tentang mimpinya, keluarganya, ketakutannya, dan betapa hidup sering terasa berat tanpa alasan. Sarah mendengarkan tanpa menyelah. Dan itu saja sudah menyembuhkan. Karena kadang manusia tidak butuh solusi. Yang dibutuhkan adalah seseorang yang mau duduk di sebelah dan bilang, kamu nggak sendirian. Beberapa bulan berlalu. Masalah Boy tidak hilang. Tagihan tetap datang, pekerjaan tetap bikin stres. Masa depan tetap membingungkan. Tapi ada satu hal yang berubah. Boy tidak lagi berjalan sendirian. Ia punya Sarah yang selalu mengingatkan bahwa hidup tidak harus diselesaikan hari ini. Ia punya dirinya sendiri yang mulai ia sayangi perlahan. Ia punya luka lama yang kini tidak lagi menjadi musuh, tapi bagian dari perjalanan. Boy menyadari quarter life crisis bukan fase untuk dimenangkan. Ini fase untuk dikenali, dipahami, dan hidup berdampingan dengannya. Krisis ini seperti gelombang laut, tidak bisa dihentikan, tapi bisa dipelajari ritmenya. Hingga suatu hari, kamu bisa mengendarainya dengan tenang, dan Boy mulai bisa. Di malam ulang tahunnya yang ke-26, Boy duduk di balkon yang sama. Ia membawa teh hangat yang sama. Ia menatap langit yang sama. Tapi hatinya berbeda. Ia tidak lagi merasa kosong. Ia tidak lagi merasa sendirian. Ia tidak lagi merasa gagal. Ia menulis, mungkin hidup memang tidak pernah mudah. Tapi aku masih di sini. Aku masih berjalan. Aku masih belajar. Masih mencoba, dan itu sudah cukup untuk dirayakan. Lalu Boy menutup bukunya dan tersenyum.
Tidak ada pesta besar, tidak ada kembang api, tidak ada kejutan, hanya ketenangan yang pelan-pelan tumbuh. Ketenangan yang dulu ia cari kemana-mana, tapi ternyata ada di dalam dirinya sendiri. Boy akhirnya mengerti. Perayaan terbaik dari sebuah pencapaian untuk tetap bertahan hidup adalah dengan melanjutkan perjuangan. Karena orang yang bertahan hari ini punya kesempatan untuk bahagia besok. Dan Boy, anak broken home yang merasa sendirian di dunia, kini tahu bahwa bertahan adalah hadiah terbesar yang pernah ia berikan pada dirinya sendiri.